Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Komunikasi terapeutik pada pasien berkebutuhan khusus. Komunikasi terapeutik pada pasien tunarungu. A. Definisi tunarungu. Tunarungu merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pendengaran yang dapat berkisar dari ringan hingga berat. Pasien tunarungu mungkin mengalami kesulitan mendengar suara, berbicara, atau berkomunikasi dengan orang lain. Tunarungu dapat bersifat sejak lahir, kongenital, atau terjadi akibat faktor-faktor tertentu setelah lahir, disebut tunarungu yang didapat. B. Penyebab tunarungu. Penyebab tunarungu dapat sangat bervariasi. Beberapa faktor penyebabnya meliputi 1. Faktor genetik. Beberapa individu dapat memiliki riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran. 2. Infeksi. Infeksi telinga seperti infeksi telinga tengah yang serius dapat merusak pendengaran. 3. Paparan suara keras. Terpapar suara keras dalam jangka panjang, misalnya pada lingkungan kerja yang bising, dapat merusak pendengaran. 4. Trauma atau cedera. Cedera kepala atau telinga dapat mengakibatkan gangguan pendengaran. 5. Penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa obat-obatan tertentu dapat menyebabkan kerusakan pendengaran jika digunakan dalam dosis yang tinggi atau dalam jangka waktu lama. 6. Proses penuaan. Gangguan pendengaran bisa menjadi lebih umum seiring pertambahan usia. C. Teknik komunikasi yang efektif dengan pasien tunarungu. Ketika berkomunikasi dengan pasien tunarungu, perlu digunakan teknik yang efektif untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Beberapa teknik yang dapat diterapkan adalah 1. Berbicara dengan jelas dan lambat. Penting untuk berbicara dengan jelas dan tidak terlalu cepat. Gunakan kalimat singkat dan sederhana. 2. Menggunakan gestur tubuh. Menggunakan gerakan tangan dan ekspresi wajah yang jelas dapat membantu dalam menyampaikan pesan. 3. Menggunakan bahasa isyarat. Jika pasien atau individu tersebut menguasai bahasa isyarat, ini dapat menjadi cara efektif untuk berkomunikasi. 4. Menggunakan alat bantu komunikasi. Beberapa pasien tunarungu menggunakan alat-alat seperti alat penerjemah bahasa isyarat elektronik atau tulisan sebagai alat komunikasi. 5. Menghindari latar belakang bising. Ketika berkomunikasi, pastikan lingkungan sekitar tenang dan tidak bising untuk memudahkan pemahaman. 6. Pertahankan kontak mata. Ini membantu pasien merasa lebih terlibat dalam percakapan dan memudahkan pemahaman. 7. Gunakan pena dan kertas, jika pasien dapat membaca dan menulis. Menggunakan pena dan kertas dapat membantu dalam komunikasi tertulis. Mengimplementasikan teknik-teknik ini akan membantu dalam menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan pasien tunarungu dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, memperbaiki perawatan kesehatan, dan kualitas hidup mereka. D. Penggunaan bahasa isyarat dan tulisan sebagai alat komunikasi. 1. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah sistem komunikasi visual yang digunakan oleh banyak komunitas tunarungu di seluruh dunia. Dalam bahasa isyarat, pesan disampaikan melalui gerakan tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh khusus. Bahasa isyarat memiliki struktur gramatikal yang mirip dengan bahasa lisan dan memiliki kosakata yang khusus. 2. Tulisan. Tulisan adalah alat komunikasi tertulis yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pasien tunarungu yang mungkin memiliki kemampuan membaca dan menulis. Pesan atau informasi dapat dituliskan pada kertas atau media tertentu. E. Komunikasi terapeutik untuk kesejahteraan mental pasien tunarungu. Mendukung kesejahteraan mental pasien tunarungu melalui komunikasi terapeutik melibatkan empati, sensitivitas, dan pengertian terhadap pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendukung kesejahteraan mental mereka melalui komunikasi adalah
1. Mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap apa yang pasien sampaikan, bahkan jika mereka menggunakan bahasa isyarat atau tulisan sebagai alat komunikasi. Ini membuat pasien merasa didengar dan dipahami. 2. Memberikan dukungan emosional, menyediakan dukungan emosional yang diperlukan, seperti mengakui perasaan dan pengalaman pasien, serta memberikan dorongan positif. 3. Mendorong ekspresi emosi, mendorong pasien untuk berbicara tentang perasaan dan emosi mereka dapat membantu mereka mengatasi stres dan kecemasan. 4. Menghindari stigmatisasi. Penting untuk menghindari stigmatisasi atau perlakuan diskriminatif terhadap pasien tunarungu. Ini termasuk menghormati mereka sebagai individu dengan hak dan martabat. F. Etika berkomunikasi dengan pasien tunarungu. Etika dalam berkomunikasi dengan pasien tunarungu melibatkan sejumlah prinsip dan tindakan yang penting, termasuk 1. Penghormatan terhadap privasi. Privasi pasien harus dijaga dengan cermat, dan informasi pribadi mereka harus dirahasiakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Izin dan persetujuan. Sebelum menggunakan bahasa isyarat atau menuliskan pesan, perlu meminta izin pasien. Ini menghormati hak mereka dalam proses komunikasi. 3. Penghormatan terhadap hak-hak mereka. Pasien tunarungu memiliki hak yang sama dengan individu lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan respek terhadap integritas mereka. 4. Kesadaran budaya. Mempelajari dan menghormati norma budaya dan kepercayaan pasien merupakan bagian penting dalam etika berkomunikasi dengan pasien tunarungu. Mengikuti pedoman ini dalam berkomunikasi dengan pasien tunarungu akan menciptakan lingkungan yang inklusif, empatik, dan penghormatan yang mendukung perawatan yang efektif dan kesejahteraan pasien mereka. Komunikasi terapeutik pada pasien tunanetra. A. Definisi tunanetra. Tunanetra adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan penglihatan yang dapat berkisar dari kehilangan penglihatan sebagian hingga penglihatan total. Pasien tunanetra mungkin memiliki keterbatasan dalam melihat, membaca, atau berorientasi dalam lingkungan sekitar mereka. B. Penyebab tunanetra. Penyebab tunanetra bisa sangat bervariasi. Beberapa penyebabnya meliputi 1. Penyakit mata, gangguan atau penyakit mata seperti katarak, glaukoma, atau degenerasi makula dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. 2. Trauma atau cedera mata, cedera pada mata atau kepala dapat merusak penglihatan. 3. Faktor genetik, beberapa individu mungkin memiliki riwayat keluarga dengan gangguan penglihatan. 4. Penyakit sistemik, beberapa kondisi medis, seperti diabetes, dapat menyebabkan kerusakan mata yang mengakibatkan tunanetra. 5. Penuaan. Gangguan penglihatan dapat menjadi lebih umum seiring pertambahan usia. C. Penggunaan bahasa verbal dalam berkomunikasi dengan pasien tunanetra. Penggunaan bahasa verbal, atau bahasa lisan, adalah salah satu alat utama dalam berkomunikasi dengan pasien tunanetra. Namun, berkomunikasi dengan pasien tunanetra melibatkan beberapa pertimbangan penting. 1. Berbicara dengan jelas. Penting untuk berbicara dengan jelas dan lancar, menggunakan kata-kata yang tepat. Hindari mengucapkan terlalu cepat atau terlalu pelan. 2. Memberikan deskripsi. Selama berkomunikasi, sampaikan deskripsi detail tentang situasi, objek, atau orang yang mungkin tidak dapat dilihat oleh pasien. Ini membantu mereka memahami konteks. 3. Menghindari istilah visual, karena pasien tunanetra mungkin tidak dapat melihat objek atau tanda visual. Hindari menggunakan istilah visual seperti, lihatlah ini, atau di sebelah sana. Sebaliknya, gunakan deskripsi verbal yang lebih rinci. 4. Pertahankan kontak suara. Pertahankan kontak suara dengan pasien untuk membantu mereka mengidentifikasi keberadaan dan lokasi Anda. Katakan nama Anda saat memulai percakapan. 5. Menghormati privasi. Saat berbicara dengan pasien tunanetra,
hindari berbicara secara terbuka tentang privasi atau informasi pribadi mereka tanpa izin mereka. 6. Menyediakan bantuan. Jika pasien membutuhkan bantuan untuk bergerak atau mengidentifikasi objek, tawarkan bantuan dengan sopan dan hormat. Penggunaan bahasa verbal yang efektif dan sensitif adalah kunci dalam berkomunikasi dengan pasien tunanetra, dan hal ini dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan dipahami selama perawatan kesehatan atau interaksi sehari-hari. D. Penggunaan isyarat nonverbal dalam berkomunikasi. Penggunaan isyarat nonverbal seperti sentuhan atau panduan fisik memiliki peran penting dalam komunikasi dengan pasien tunanetra. Namun, penggunaan isyarat ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan preferensi pasien. Berikut penjelasan lebih lanjut. 1. Sentuhan. Sentuhan dapat digunakan sebagai isyarat nonverbal untuk memberikan dukungan emosional atau bantuan dalam navigasi. Misalnya, memberikan tangan kepada pasien saat berjalan atau menyentuh lembut lengan mereka saat berbicara untuk menunjukkan kehadiran Anda. Namun, perlu mendekati pasien dengan lembut dan memberikan sentuhan hanya jika Anda yakin bahwa pasien akan merasa nyaman dan telah memberikan izin atau persetujuan. 2. Panduan fisik. Panduan fisik adalah bentuk bantuan yang lebih aktif dalam membantu pasien bergerak atau menjalani aktivitas sehari-hari. Ini mungkin diperlukan dalam situasi tertentu, terutama jika pasien meminta atau membutuhkan bantuan. Panduan fisik harus dilakukan dengan lembut dan hati-hati untuk menghindari cedera atau ketidaknyamanan. E. Pemberian dukungan dalam aksesibilitas informasi dan lingkungan fisik yang aman bagi pasien tunanetra. Untuk mendukung pasien tunanetra, perlu diperhatikan dua aspek penting, aksesibilitas informasi dan lingkungan fisik yang aman. 1. Aksesibilitas informasi. Pasien tunanetra mungkin memerlukan aksesibilitas informasi yang berbeda, seperti informasi dalam format braille, teks besar, atau dalam format digital yang dapat dibaca oleh perangkat pembaca layar. Menyediakan informasi dalam berbagai format ini adalah tindakan penting untuk memastikan bahwa pasien dapat memahami informasi perawatan kesehatan dan keputusan yang mereka hadapi. 2. Lingkungan fisik yang aman. Lingkungan fisik, baik itu rumah, fasilitas kesehatan, atau tempat umum lainnya, harus dirancang untuk mendukung pasien tunanetra dalam bergerak dengan aman. Ini termasuk memastikan tidak ada hambatan fisik yang dapat menyebabkan kecelakaan, seperti tangga yang tidak memiliki pegangan atau lantai yang licin. F. Etika dalam berkomunikasi dengan pasien tunanetra. Etika dalam berkomunikasi dengan pasien tunanetra mencakup beberapa prinsip dan tindakan penting. 1. Penghormatan terhadap privasi. Privasi pasien harus dijaga dengan cermat. Informasi pribadi mereka tidak boleh diungkapkan tanpa izin mereka yang jelas. 2. Pertimbangan budaya. Etika berkomunikasi juga mencakup kesadaran terhadap norma budaya dan kepercayaan pasien. Mempelajari preferensi komunikasi pasien dan menghormati cara mereka berkomunikasi adalah penting. 3. Kesabaran dan empati. Ketika berkomunikasi, berikan waktu yang cukup bagi pasien untuk merespons dan berbicara. Jadilah sabar dan empatik terhadap pengalaman mereka. 4. Pemberian informasi. Berikan informasi perawatan kesehatan dan pilihan dengan cara yang jelas dan terinci. Pastikan bahwa pasien memiliki pemahaman yang memadai untuk membuat keputusan yang informasional. 5. Kepatuhan terhadap hak-hak pasien. Pasien tunanetra memiliki hak yang sama dengan individu lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan respek terhadap martabat mereka. Menghormati etika dalam berkomunikasi dengan pasien tunanetra adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, hormat, dan mendukung perawatan kesehatan yang efektif. Komunikasi terapeutik pada pasien tunawicara dan tunagrahita. A. Definisi tunawicara. Tunawicara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki kesulitan atau ketidakmampuan dalam berbicara secara lisan atau mengungkapkan diri secara verbal. Tunawicara dapat disebabkan oleh berbagai kondisi,
seperti gangguan bicara, gangguan perkembangan bahasa, atau cacat fisik yang memengaruhi organ bicara seperti lidah atau bibir. Karakteristik umum tunawicara dapat meliputi 1. Kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan jelas. 2. Menggunakan alat bantu komunikasi seperti komunikator papan tombol atau aplikasi komunikasi. B. Definisi tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang mengalami keterbatasan dalam fungsi intelektual dan adaptasi sosial. Ini adalah kondisi perkembangan yang ditandai dengan keterbatasan dalam kemampuan berpikir, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan sehari-hari. Karakteristik umum tunagrahita dapat meliputi 1. Keterbatasan dalam pemahaman informasi kompleks. 2. Kesulitan belajar dan mengingat informasi. 3. Tantangan dalam berinteraksi sosial dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. C. Teknik komunikasi dengan pasien tunawicara dan tunagrahita. Berinteraksi dengan pasien tunawicara atau tunagrahita memerlukan pendekatan komunikasi yang sangat sensitif dan adaptif. Beberapa teknik komunikasi yang efektif untuk berkomunikasi dengan mereka meliputi 1. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pasien tunawicara. Meskipun bahasa isyarat yang paling umum digunakan adalah bahasa isyarat yang digunakan oleh komunitas tuli, dalam beberapa kasus, individu dan keluarga mereka dapat mengembangkan bahasa isyarat khusus yang lebih sederhana. 2. Papan tombol atau aplikasi komunikasi. Pasien tunawicara atau tunagrahita dapat menggunakan papan tombol atau aplikasi komunikasi yang dirancang khusus untuk membantu mereka berkomunikasi. Papan tombol ini memiliki gambar atau kata-kata yang dapat mereka pilih untuk menyusun pesan. 3. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah pasien. Ini dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan keinginan mereka. 4. Mendengarkan aktif. Penting untuk mendengarkan dengan penuh perhatian saat pasien berbicara atau menggunakan alat komunikasi mereka. Berikan waktu yang cukup bagi mereka untuk merespons. Menggunakan berbagai teknik ini dengan penuh empati dan sensitivitas dapat membantu pasien tunawicara atau tunagrahita merasa didukung dan dipahami dalam komunikasi mereka. Ini juga akan meningkatkan kualitas perawatan dan interaksi dengan mereka. D. Mendukung perkembangan keterampilan komunikasi pasien dengan kebutuhan khusus. Untuk mendukung perkembangan keterampilan komunikasi pasien dengan kebutuhan khusus, perlu dilakukan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan kemampuan individu tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendukung perkembangan keterampilan komunikasi mereka. 1. Evaluasi kebutuhan. Lakukan evaluasi komprehensif terhadap kemampuan komunikasi pasien. Ini dapat melibatkan berbagai profesional, seperti logopedis atau terapis wicara. Dengan menilai kebutuhan mereka, dapat dibuat rencana komunikasi yang sesuai. 2. Penggunaan alat bantu. Bantu pasien untuk mengembangkan dan menggunakan alat komunikasi yang sesuai, seperti papan tombol, aplikasi komunikasi, atau alat bantu dengar. Berikan pelatihan dan dukungan dalam penggunaannya. 3. Terapi bahasa dan bicara. Jika pasien memiliki masalah dengan bicara atau bahasa, berikan terapi bahasa dan bicara yang sesuai. Terapis bahasa atau logopedis dapat membantu memperbaiki kemampuan komunikasi mereka. 4. Latihan berulang. Berikan latihan berulang dalam berkomunikasi. Ini dapat mencakup latihan untuk meningkatkan pengucapan kata-kata, pemahaman bahasa, atau penggunaan alat komunikasi. 5. Dukungan keluarga. Melibatkan keluarga pasien dalam proses komunikasi. Mereka dapat membantu memperkuat keterampilan komunikasi pasien di lingkungan sehari-hari. 6. Pendekatan individual. Ingatlah bahwa setiap pasien memiliki kebutuhan dan kemampuan yang unik. Pendekatan yang paling efektif mungkin berbeda-beda antara individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebutuhan masing-masing pasien dan menyesuaikan pendekatan komunikasi. E. Pentingnya kesabaran, penghargaan, dan empati dalam komunikasi terapeutik.
Kesabaran, penghargaan, dan empati memiliki peran kunci dalam komunikasi terapeutik dengan pasien tunawicara atau tunagrahita. 1. Kesabaran. Pasien dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk merespons atau mengungkapkan diri. Kesabaran dalam memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk berkomunikasi adalah penting untuk memastikan mereka merasa didengarkan dan dipahami. 2. Penghargaan. Menghargai upaya komunikasi pasien, terlepas dari seberapa sederhana atau terbata-bata itu, adalah penting. Ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus berusaha berkomunikasi. 3. Empati. Berempati dengan perasaan dan pengalaman pasien adalah kunci untuk memahami perspektif mereka. Hal ini dapat membantu dalam menyusun pesan atau dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan emosi mereka. F. Etika berkomunikasi dengan pasien tunawicara dan tunagrahita. Etika dalam berkomunikasi dengan pasien dengan kebutuhan khusus mencakup beberapa prinsip utama. 1. Penghormatan terhadap privasi. Privasi pasien harus dijaga dengan cermat. Informasi pribadi mereka tidak boleh diungkapkan tanpa izin mereka yang jelas. 2. Kesadaran budaya dan kecacatan, berusaha untuk memahami dan menghormati norma budaya serta kepercayaan pasien. Ini penting karena setiap pasien dapat memiliki cara komunikasi yang unik. 3. Kesetaraan dan kepatuhan terhadap hak-hak pasien. Pasien dengan kebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan individu lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan respek terhadap martabat mereka. 4. Persetujuan dan izin. Jika Anda perlu menggunakan alat bantu komunikasi atau melibatkan pihak ketiga dalam komunikasi, pastikan bahwa Anda telah memperoleh izin dan persetujuan dari pasien atau wali mereka. Etika dalam berkomunikasi adalah landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, hormat, dan mendukung perawatan kesehatan yang efektif bagi pasien dengan kebutuhan khusus.